Pemirsa, pembuang limbah alat pelindung diri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap. Pelaku adalah sopir perusahaan laundry yang menjadi pengelola limbah medis dari hotel tempat isolasi pasien COVID-19 di Tangerang, Banten. Pembuang limbah alat pelindung diri atau APD di Kecamatan Tenjo dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terungkap. Polisi menangkap 2 pelaku yang merupakan supir dari perusahaan laundry yang ternyata bekerja sama dengan salah satu hotel yang dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19 di Kota Tangerang, Banten. Polisi mengatakan pihak hotel tempat isolasi bekerja sama dengan perusahaan laundry untuk membuang sampah medis bekas pasien COVID-19. Pihak hotel membayar Rp1 juta kepada perusahaan laundry untuk mengelola sampah perharinya. Namun ternyata sampah medis dibuang di permukiman warga yang sepi. 10 saksi sudah diperiksa dan pihak hotel rencananya akan dipanggil. Sampah ini didapat dari salah satu tempat atau hotel yang dijadikan tempat isolasi bagi OTG. Ya. Dijadikan tempat isolasi di pemerintah kota Tangerang, di daerah Tangerang. Hotel dengan inisial BPA ini ada kerjasama MOU dengan Pemkot Tangerang di 29 Desember 2020 sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 di Kota Tangerang. Terkait temuan limbah medis, Wali Kota Tangerang meminta pihak hotel untuk menempuh jalur hukum dengan melapor kepada polisi. Pasalnya, pembuangan dan pengelolaan limbah medis dari pasien tanpa gejala telah diserahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Kemarin saya arahkan bikin laporan ke polisi begitu agar diberikan sanksi, ya. Karena limbah medis ini ya jangan main-main. Kita semua aparatur setengah mati menjaga masyarakat tidak terpapar, ini dibuang sembarangan begitu aja kan sangat riskan, ya. Nah, jadi makanya saya bilang panggil si hotel, siapa si vendor hotelnya itu yang menangani, ya, dan diinvestigasi. Sebelumnya, warga dari 2 kecamatan Tenjo dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menemukan sampah limbah APD di permukimannya pada awal Februari lalu. Warga khawatir limbah medis berpotensi sebagai media penularan COVID-19 di lingkungannya. Dari Bogor, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Wildan Hidayat Sukron, iNews melaporkan. Ya pemirsa, limbah medis COVID-19 seperti masker dan juga hazmat ini menjadi polemik lantaran butuh waktu cukup lama hingga limbah medis COVID-19 tersebut terurai, Wilson. Betul sekali, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ini Rumah Sakit Universitas Indonesia telah mempersiapkan puluhan pekerja dan tempat pengolahan sampah khusus medis COVID-19 agar cepat terurai. Di masa pandemi, jumlah sampah medis mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat. Rumah Sakit Universitas Indonesia telah menyediakan fasilitas pengolahan sampah limbah medis COVID-19. Pengolahan limbah medis infeksi seperti sisa makanan pasien COVID-19, alat pelindung diri, masker, dan hazmat di RSUI melewati beberapa tahap. Di antaranya sterilisasi, pemilihan sampah, penempatan, hingga pembakaran. Di RSUI, sampah medis terbagi menjadi 3 kategori, yakni limbah medis domestik, limbah medis rumah tangga, dan limbah medis infeksius. Untuk menghindari pencemaran lingkungan, Rumah Sakit Universitas Indonesia bekerja sama dengan pihak ketiga dan melakukan metode pembakaran di ruangan khusus yang telah disiapkan. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan limbah infeksiusnya itu keluar. Tapi kami juga memiliki insinerator, yaitu proses pembakaran, proses termal. Nah, itu jadi limbah infeksiusnya ada yang sebagian kami bawa ke pihak ketiga, sebagian dibakar sendiri, diolah sendiri dengan metode insinerator namanya. Tercatat pada bulan Februari tahun 2020, limbah medis infeksius di Rumah Sakit Universitas Indonesia ada pada angka 3 ton per bulan. Namun pada bulan Januari 2021, jumlah limbah medis Rumah Sakit Universitas Indonesia mencapai 11 ton per bulan. Guna menangani belasan ton limbah medis infeksius, Rumah Sakit Universitas Indonesia telah mempersiapkan 93 pekerja yang terbagi pada zona merah dan zona hijau. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, banyak hal yang harus diperhatikan terutama saat menggunakan masker medis. Karena bekas masker medis kita ini ternyata tidak boleh dibuang sembarangan begitu saja. Betul sekali, karena kalau dibuang sembarangan ini menambah potensi untuk penularan virus corona. Nah, kita akan tanyakan langsung nih, berdiskusi dengan Dr. Lia Partakusuma yang merupakan Ketua Sub Bidang Limbah Medis Satgas Penanganan COVID-19. Bagaimana sebenarnya mengolah limbah, apalagi masker medis yang kita pakai. Selamat siang, Dr. Lia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, biasanya kan sehari ini kita pakai masker medis 2-3 kali karena kita harus ganti. Nah, tapi sebenarnya untuk membuang masker ini seperti apa, Dok? Apakah bisa langsung dibuang seperti itu saja atau ada cara-cara khusus yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi masker ya, kan ada 2 macam ya. Kalau sekarang kita bicaranya di masyarakat. Kita ada 2 macam masker. Satu adalah masker yang dari kain, ya, yang dengan standar yang baik adalah kalau kita pakai 3 lapis ya. Jadi ini adalah sesuai dengan standar C namanya. Jadi ada A, B, C. Nah, masker kain itu standar C yang bisa kita pakai 3 lapis. Kedua adalah masker bentuk seperti yang saya pakai nih, karena saya di rumah sakit saya pakai lah namanya, ini adalah masker medis. Masker medis ini dibuat supaya biar ringan dan mudah kita bernapas. Nah, tetapi di pasaran sekarang masyarakat juga mulai ingin lebih praktis menggunakan masker medis kan ya, mungkin sekali pakai langsung buang gitu. Iya. Karena kalau limbah kalau masker dari kain kita bisa cuci sebetulnya, bisa dipakai lagi. Nah, jadi kalau kita sehari menggunakan beberapa kali, pasti kan kita nggak boleh nih sampai dengan basah ya. Tugas dari masker ini adalah supaya mencegah droplet atau cairan yang waktu kita bicara, waktu kita bersin, waktu kita batuk, jangan berpindah ke orang lain. Kan virus COVID ini sangat menular ya, Mas ya, sangat menular. Jadi kita harapkan dengan adanya masker ini, maka droplet kita atau cairan dari saluran napas ataupun dari saluran makanan kita ini tidak keluar, tidak mengenai orang. Nah, artinya virus itu dia bisa tinggal di cairan yang ada di sini. Nah, jadi kita bayangkan kita tidak tahu apakah kita positif atau tidak. Nah, jadi si masker ini otomatis ada potensi untuk bisa menularkan kepada orang lain. Apalagi kalau maskernya dibuang sembarangan. Saya sering lihat tuh di jalan, di tempat sampah, dibuang aja kemana-mana. Cara Jadi membuangnya bagaimana, Dok? Kita bertanggung jawab gitu. Kita harus bertanggung jawab untuk menggunakan masker dan juga membuangnya secara baik dan benar. Nah, ini pengalaman saya ya. Kalau saya kan setiap hari pakai masker. Nah, saya punya 2 ini nih, 2 simple. Tempat ini adalah saya pakai kalau saya sudah mau mengganti kalau ini basah atau 4 jam sekali. Tinggal saya masukkan. Ini kan tertutup ya, tertutup rapat. Masukkan sini. Sampai selesai hari kegiatan saya bawa pulang. Ya. Ini adalah tempat masker bersih saya punya. Jadi kalau misalnya saya mengganti, saya jangan lupa cuci tangan dulu, ya. Setelah cuci tangan, baru saya buka masker tidak menyentuh bagian depan, dan saya taruh di tempat yang kotor. Nah, kalau misalnya malas nih, Mas atau Bapak-bapak biasa boleh juga pakai amplop besar atau apa yang dari kertas pun tidak apa-apa, yang penting jangan bocor, atau plastik yang ada sealnya juga boleh. Nah, kemudian kita ambil yang bersih. Setelah itu sampai rumah ini akan kita masukkan, kita kasih desinfektan atau kita kasih cairan atau deterjen antiseptik ya. Nah, ini kita bisa taruh, ini bisa dikocok-kocok dan kita biarkan dulu. Setelah itu harus digunting. Kenapa harus digunting, harus kita rusak? Pernah ya lihat di medsos, tali ini kan suka bisa nyangkut di ikan, di hewan, di mana-mana. Terus ini kalau masih dalam keadaan utuh, pemulung itu bisa ada yang tidak bertanggung jawab, ada oknum nih yang suka menggunakan ini sebagai daur ulang. Jadi hati-hati dengan masker kita. Jangan sampai menulari pemulung, menulari orang lain, bahkan jadi potensi untuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Dokter Lia, lantas bagaimana membedakan masker ini, masker daur ulang atau memang masker ini belum pernah dipakai sama sekali? Karena banyak sekali saat ini mereka ataupun penjual masker medis di pasaran. Ya, biasanya kalau mudah dilihatnya itu, kita lihat di sini ya. Ini biasanya kalau yang masker baru ini akan menempelnya dengan sangat baik di di tempat untuk dia mengikatnya ini. Nah, biasanya karena masker yang bekas itu seringkali ditambah lem ya atau ditambah apa, itu biasanya ini kelihatan kadang tidak simetris kiri kanannya. Kemudian kita bisa lihat kadang-kadang ada bekas-bekas entah lipstik, entah kotoran atau apa yang ada di sana. Jadi ini permukaannya menjadi tidak bagus lagi. Kita bisa cek dengan cara itu.
Baik, terima kasih Dokter Lia. Tips-tipsnya ini sangat berguna khususnya bagi kita dan juga bagi masyarakat. Jadi kita tahu bagaimana seharusnya mengolah limbah dari masker ini. Terima kasih Dokter Lia telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 350 lapak di Pasar Bojonegoro. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.